Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus bahagia menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca lagi bacaan Nathan. Nah, di sini ada visual case, tapi nanti digabung sama bab 3, oke? Nah, untuk visual case-nya nih. Nah, ini untuk Nathan Kevino Aditama visualnya. Nah, ganteng gak? Terus ini ada Vino Alfred Brawijaya, Ciko Abzal Kalandra, Bagas Melviano Raihan, Dava Arya Adelino, Fatur Alfarisi Malik, Dara Rifani Brawijaya, Ririn Safira Anindya, Arum Aksara Bila Grisela. Nah, gimana, suka nggak? Terus di sini juga ada Instagramnya. Ini autornya Lia Lestari 10. Untuk sekali lagi untuk kalian, aku mohon izin yang sangat-sangat untuk bacain cerita kakak, oke? Semoga diizinkan. Terus di sini ada Instagram Nathan.Kevino, Dara Rifani Vino ARFT, Bagas.Melviano, Ciko.Afzal, Fatur.Alfarisi5, Dava.Tampan, King_Victor. Untuk tiktoknya itu ada @author.nathan, oke? Nah, yuk langsung aja kita baca bab 3, tawuran. Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Beberapa menit yang lalu, para siswa-siswi SMA Mandala sudah berhamburan keluar dari kelasnya, berniat pulang dan istirahat. Tampak sekitar 30 anggota Victorium sudah berkumpul di depan markas. Mereka untuk mendengarkan arahan dari Nathan, si ketua Victorium. 30 itu belum semua, guys. Sudah siap? Tanya Nathan. Sudah, bos, ujar Ryan, salah satu anggota Victorium. Oke, kita jalan sekarang, ujar Nathan. Seluruh anggota Victorium menaikkan motor mereka masing-masing dan segera menyalakan motornya menuju tempat yang sudah ditentukan Carlos. Victorium berhasil menarik perhatian para pengguna jalan lainnya. Mereka membelah keramaian yang ada di jalanan dipimpin oleh Nathan. Nah, ini gambarnya ya. Ilustrasinya anggap aja pakai cakat semua. Tidak membutuhkan waktu lama, Nathan dan anggota Victorium lainnya sudah sampai di tempat tujuan. Tampak di sana sudah banyak anggota Nigreos yang menunggu kedatangan anggota Victorium. Wah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Kirain nggak berani datang, ujar Carlos. Gue bukan pengecut kayak lo, sahut Nathan yang sudah berdiri tegap di depan Carlos. Carlos yang mendengar ucapan Nathan pun terpancing emosi. Anjing, bacot lo, ucap Carlos emosi. Loh, kok emosi? Kalem, ujar Dava dengan gaya songnya. Bu, apaan anjir? Tanya Fatur. Babu, ucap Dava santai yang membuat semua anggota Victorium tertawa ngakak. Berani-beraninya Dava memanggil si ketua Nigreos itu dengan sebutan Babu. Carlos semakin emosi mendengar ucapan Dava tadi. Beda para anggotanya sedang menahan tawa. Diam lu bangsat, gertak Carlos pada Dava. Diam lu di situ, ejek Dava yang membuat Ciko ngakak untuk kedua kalinya. Pasalnya mereka di sebelahan, bisa banyak bacot. Serang, teriak Carlos pada anggotanya. Sedangkan anggota Victorium sudah siap 45. Walaupun tahu anggota Nigreos pasti membawa benda-benda tajam maupun tumpul hanya untuk mendapatkan kemenangan. Selalu sedih seperti itu, tapi tidak pernah menang. Cek, kasihan sekali. Buk, pak, tak, perang. Mereka semua mulai perkalian sengit itu. Nathan Kevino Aditama, ujar Carlos di hadapan Nathan. Gue pastiin lo mati di tangan gue, gertak Carlos yang dibalas kekalahan kecil dari Nathan. Lihat aja nanti lo atau gue yang bakal tumbang, ujar Nathan dengan wajah dinginnya. Anjing, pok. Dan secara tiba-tiba Carlos berhasil membungkam baca taman Nathan yang membuat Nathan terkejut dan sedikit terhenyak ke belakang. Carlos memasang senyum smirknya. Nathan segera membalas pukulan Carlos. Anggota Victorium maupun anggota Nigreos tidak ada yang saling mengalah. Mereka semakin brutal. Rasa ingin menghabisi semakin besar di otak mereka. Haya, sini lo, ucap Dava dengan bergaya layaknya seorang pendekar. Sebelum salah satu anggota Nigreos memukul dirinya, Ciko dan Fatur dengan sikap menahan kedua anggota Nigreos dan cepat Dava mendekat dan mengelipiki perut milik musuhnya itu. Sampai musuhnya tertawa terbahak-bahak. Mampus lo, ucap Dava yang senang melihat musuhnya tersiksa. Dengan semangat ia terus menggelitik perut lawannya itu. Udah, ampun, sampai akhirnya musuhnya itu melemah dan pingsan. Halah, gitu doang pingsan, ucap Dava dengan segera melanjutkan perkelahiannya pada lawan yang lain. Para anggota Nigreos sudah pada berjatuhan. Benda-benda tajam yang mereka bawa sudah tergeletak di mana-mana. Si ketua Nigreos sudah tumbang di tangan Nathan.
Beberapa anggota Victorium juga sudah banyak yang jatuh, tapi masih sadarkan diri. Bangunlah, ucap Nathan sembari menarik kerah baju milik Carlos sehingga badan lemah Carlos berdiri di hadapan Nathan. Segitu doang, tanya Nathan yang tidak dijawab apapun dari Carlos. Dengan cepat dia melapas kerah baju Carlos sehingga Carlos kembali jatuh ke tanah. Gue belum kalah, gue bakal balas lo Nathan, ujar Carlos lemah pada Nathan. Nathan yang mendengar itu hanya masa bodoh. Ia tidak memperdulikan apapun yang Carlos ucapkan. Cabut, perintah Nathan pada anggota yang lainnya. Anggota Victorium mengangguk siap. Mereka menuju ke arah motor sport milik mereka. Segera mereka melajukan motor miliknya, meninggalkan Carlos dan para anggota Nigreos yang lainnya. Untuk sekian kalinya, Victorium pulang dengan kemenangan. Mereka semua melajukan motornya menuju markas Victorium. Segera mereka membantu teman-temannya yang susah berjalan untuk masuk ke dalam markas. Mereka semua dengan segera membersihkan luka-luka yang ada di wajah maupun di tubuh lainnya karena benda tajam milik geng Nigreos. Gak ada yang terluka parah kan? Tanya Nathan pada anggotanya yang dibalas gelingan oleh mereka semua. Gila ya, gak habis thinking gue sama si Carlos tadi. Padahal udah tepal tuh masih aja belagu. Cerciko. Biasalah, kata Dava sambil meneguk minuman soda miliknya. Gas, ambilin gue, ucap Pino pada Bagas yang tampak ingin mengambil minuman yang dibalas anggukan oleh Bagas. Gue balik dulu, pamit Nathan sudah berdiri dari duduknya. Mau kemana bos? Buru-buru amat, tanya Fatur. Balik, ujar Nathan keluar dari markas. Vin, panggil Bagas melempar minuman kaleng dari tangannya pada Vino. Dengan gesit Vino menangkapnya. Thanks, Bagas hanya mengangguk. Yalah, cepet banget sih bos balik, baru jam 7. Ucap Dava, ya dia punya rumah, emang kayak lo gembel, ujar Ciko pada Dava yang cadel itu diem aja. Ucap Dava menahuk, masuk, lebih baik kita pulang semua biar bisa lebih banyak istirahat. Yang pada babak belur juga tuh, ujar Bagas. Bener, gue juga mau balik, sahut Vino sembari beranjak. Yaudah deh, mending kita balik aja. Fatur semua anggota Victorium menyetujui ucapan Bagas tadi. Semua anggota Victorium satu demi satu meninggalkan basecamp Victorium. Di salah satu mansion mewah milik keluarga Aditama, terlihat beberapa pengawal dan pelayan yang memang bekerja di mansion milik keluarga Aditama itu. Nathan yang baru saja sampai di perkarangan rumahnya, segera ia turun dari motor kesayangannya dan memberikan kunci motornya pada salah satu pengawal yang menjaga di halaman untuk diletakkan di bagasi. Assalamualaikum, ujar Nathan memasuki rumahnya. Waalaikumsalam, balas kedua orang tua Nathan. Nathan mengeluarkan tangannya dan disambut hangat oleh kedua orang tuanya. Ya ampun sayang, ini kenapa muka kamu lebam-lebam gini Tanya Risa mama Nathan. Habis tempur boy, tanya Arman papa Nathan yang dibalas anggukan oleh Nathan. Sini duduk biar mama obatin. Nathan hanya nurut dan duduk diam melihat mamanya mengambil kotak P3K di laci dekat TV. Kamu tuh ya, gak ada habis-habisnya berantem mulu. Gak sayang apa sama muka kamu ini? Bonyok terus. Pamer Risa dan terus mengobati Nathan. Nathan yang mendapat omelan dari mamanya itu hanya diam sembari melirik papanya, pertanda minta bantuan. Arman hanya menaikkan baunya, pertanda papanya itu tidak mau ikut campur. Kamu gak punya hobi lain apa? Hobinya kok berantem, gak ada bedanya sama papa kamu. Pusing mama tuh. Arman yang mendengar namanya disebut pun hanya pasrah kalau istrinya bawel itu sudah ngomel. Sudahlah, pasrah saja. Kalau melawan pasti ujung-ujungnya Risa yang ngambek. Udah tuh, sana mandi, lengket badan kamu. Nathan hanya menurut. Ya mah, aku ke kamar dulu, ujar Nathan sebelum ia beranjak. Ia menyempatkan untuk mengecup pipi mamanya dan berkomentar pada papanya. Nathan sangat lelah hari ini. Ia membaringkan badannya dahulu ke kasur king size-nya sebelum beranjak ke kamar mandi. Nyaman sekali rasanya. Nathan dengan ogah-ogahan memasuki kamar mandinya untuk bersih-bersih. Bagaimanapun ia harus mandi agar tidurnya lebih nyaman. Selesai Nathan bersih-bersih, ia kembali membaringkan tubuhnya keranjang. Ia memejamkan kedua matanya. Sedetik lagi kesadarannya lenyap. Suara notifikasi HP-nya berbunyi. Ting 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 ting. Nathan berdecak geram. Untuk istirahat susah sekali rasanya. Dan malas ia membuka HP-nya dan membuka aplikasi WhatsApp. Ia sedikit asing sama grup WhatsApp yang ia rasa tak pernah masuk ke dalam grup itu. Segera ia membukanya. Sahabat Miss Queen, Ciko cadel. Woi, siapa yang ganti nama grupnya? Astagfirullah. Bagasi anjir, sahabat Miss Queen. Terpancing. Gue yang ganti, gimana? Keren gak? Ciko cadel. Asuk, keren bapak lu. Terpancing anjir, tawai lu, bapak keren. Fatur rasuk, kepedean anjir. Bagasi, ganti Udin nama grupnya. Yang miskin situ ngapa ngacak-ngacak dah. Pino ARFT.
kurang uang jajan, open BO dapat anjing, asu oke klikkan di avatar asu. Dapat kena mental. Dapat anjing dalam mengubah subjek dari sahabat miskin menjadi fuckboy fisabilillah. Cile bagasi asu nggak pernah benar lo ya avatar asu. Ngade lu ya pak, lu yang fuckboy lu ya, lu lah yang fuckboy lu aja, gue kagak, gue udah ada cewek cukup cadel, gue juga ada cewek anjing, gak sama ngadi udah anjing. Ngaku lo Samsul udah putus aja banyak gaya, lihat gue dong jomblo bahagia ya nggak Tan, anda telah mengeluarkan doa anjing. Anda meresahkan Vino ARFT 2 in bagasi. Weh Latan cewek cadel nggak banyak omong langsung sikat ada rasu anjing. Anjing adalah bergabung menggunakan dengan gue. Anjing, woi Nathan tuh ribet loh. Anda iya kenapa? Anjing kakak dekat cadel weh lah dapat kena mental avatar rasu. Sikat bos kedukung Vino ARFT 2 in bagasi 3 in anjing. Bangsa lo pada gak ada akhlak bagasi dalam mengubah subjek dari fuckboy fisabilillah menjadi barisan cowok gains. Nata sudah malas meladeni sahabat-sahabatnya yang minim akhlak seperti mereka. Segera menutup layar HP-nya dan meletakkannya di atas nakas samping ranjangnya. Saat Nathan memejamkan kedua matanya, suara ketukan pintu pun terdengar. Tok sayang, ujar Risa dari balik pintu. Ya mah, Nathan segera membuka pintu kamarnya. Kenapa mah? Makan dulu yuk, ajak Risa. Enggak deh mah, Nathan gak lapar. Kok gitu? Ayo makan. Enggak mamaku sayang, Nathan mau tidur aja. Nathan capek banget, melas Nathan. Yaudah kalau gitu kamu istirahat aja. Mama sama papa makan malam dulu ya. Nanti kalau lapar panggil mama atau pelayan ya. Nathan hanya mengangguk. Lisa segera beranjak menuju ruang makan. Nathan segera menutup pintu dan segera menuju kasur organisasinya. Nathan segera menutup matanya berniat untuk mengistirahatkan tubuh dan otaknya. Carlos Aristide, si ketua Nikreos. Oke. Nah, gimana guys untuk hari ini? Sekian dulu ya untuk hari ini, dan jangan lupa dukung aku dan Kak Autor. Dan for your information atau PVI, ini kan cerita Wattpad dan lagi ini fiksi. Jangan samakan antara fiksi dengan dunia nyata ya guys. Jadi aku mau warning pokoknya sekali lagi, jangan samakan antara fiksi dan dunia nyata. Anggap saja ini tuh sebagai hiburan kita ya. Oke? See you next time. Sekian dulu untuk hari ini. Love you all. Dadah. Jangan lupa dukung Kak Autornya. Oke? Dadah.